di banyak tempat kalau ada ibadah, misalnya ibadah jenazah, itu kemudian yang berkepentingan ibadah saja yang ngangsek ke depan, sementara yang beragama berbeda kemudian keluar dari ruang. Tetapi yang saya temukan di banyak tempat di Wonogiri ini adalah kalau mau mulai ibadat, bahkan orang-orang yang tampak dari pakaiannya beda iman itu ya ikut ngangsek dan rapi dan anteng dan mendengarkan dan mengikuti ibadah. Ketika saya melihat itu, saya ingat masa lalu, masa kecil atau di kampung-kampung zaman dulu. Tetapi sudah hilang bertahun-tahun terakhir ini. Dan ketika saya menemukannya di sini, saya merasa heran dan ternyata saya sudah menjadi orang yang asing dari kearifan lokal. Keren itu. Kemudian saya mengingatnya bukan hanya di Wonogiri, tetapi di lereng Merapi, misalnya di Paroki Sumber sekitar sana juga suasananya begini. Jadi kita tidak wigih-wigih, kita dengan hati terbuka mendengarkan kebenaran, kebaikan yang disampaikan si pembawa kabar baik. Maka saya tahu di antara Anda ada yang senang mendengarkan khotbah agama lain, gitu? Iya, banyak orang Katolik itu. Dan juga saya tahu bahwa di antara renunganku yang melihat dan mendengar juga orang yang bukan Katolik. Dan bagi saya itu adalah sangat positif. Dan itulah kearifan lokal. Bahkan terlalu kecil untuk disebut kearifan lokal. Itu adalah keutamaan universal. Kita tidak gila, tidak takut hanya untuk bersatu dengan orang lain yang berbeda iman. Kita tidak alergi untuk hadir di tengah ibadah mereka kalau diizinkan. Itulah kekatolikan. Itulah murid-murid dalam Gusti. Itulah sosok-sosok minoritas yang wicaksono, yang mentes, yang membuat dirinya menjadi sumber terang bagi siapapun. Loh, nggonmu ki orang larang nek kowe melu hadir ibadah ning nggonku. Ora ki ngono jawabane. Loh, kowe ki yo nyembayangke bapakmu kan beda karo agamamu, rapopo tak sembayangke. Lihat. Dan Anda memupuk ini terus-menerus secara otomatis, bukan artifisial. Ketika Anda melakukan melayat atau hadir karena ada ewo apa di tempat orang, dan kemudian ada semacam ibadah, dan Anda ikut hening dan ikut mendengarkan dan ikut mendoakan dengan cara kita dalam hati. Ini luar biasa. Sementara sekarang ini bahkan secara fisik seolah-olah harus mengambil jarak satu terhadap yang lain. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bacaan pertama. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dari satu kalimat ini menjadi jelas bahwa terang sudah datang. Siapa itu? Tuhan Yesus yang miyos. Tetapi sapaan ini bukan tentang terang yang datang, tetapi menjadi teranglah. Kepada siapa ajakan menjadi terang? Kepada diri kita masing-masing. Loh, kok aku menjadi terang? Lah sebab kamu sudah melihat terang. Hidupmu sudah dipadangi, hidupmu sudah diterangi, kamu sudah melihat Mesias. Maka bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mu itu kita. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mu bukan huruf besar, itu huruf kecil, kita. Dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Aku sudah melihat terang, aku melihat sosok yang terbit dalam hidupku. Kemudian hidupku harus menjadi terang yang mengajak orang kepada terang yang sebenarnya. Kurang luwih ngono perutusan kuwi. Seperti apa saya menjadi terang? Ya kuwi mau sing panjenengan ambyuk, sing panjenengan jadi satu di antara banyak orang, tetapi tetap menampakkan bahwa aku itu berbeda. Bukan karena watakku yang jelek, aku berbeda karena aku unggul. Kenapa aku unggul? Karena ajaran agamaku, ajaran Tuhan Yesusku, ajaran imanku mengajak kita setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang luwes, untuk menjadi pribadi yang baik bagi siapapun tanpa sekat-sekat itu. Dengan itulah kita menjadi terang. Dan inilah saatnya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berimbun kepadamu. Anak laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Melihat itu engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Menjadi pribadi penderek dalam Gusti di tengah orang-orang yang berbeda keyakinan adalah panggilan menjadi influencer yang mempengaruhi kebaikan orang. Dan itu sangat mungkin terjadi dalam konteks apapun. Seorang guru di sekolah, walaupun dia bukan kepala sekolah dan hanya satu-satunya penderek dalam Gusti Yesus neng sekolah itu, sungguh bisa menjadi influencer. Itulah kenapa diantaranya seringkali walaupun tidak ada orang lain, seorang penderek dalam diminta untuk menjadi ketua RT. Ya kan? Diminta untuk lebih berperan di Dasawisma. Diminta dan dipercaya untuk menangani A, menangani B perkara-perkara di tengah masyarakat. Menjadi influencer, mempengaruhi orang lain dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena aku sudah melihat Tuhan, karena aku sudah melihat terang, dan aku semestinya menjadi terang bagi setiap pribadi semua bangsa.